Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Intan Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan tema dampak dan pencegahan COVID-19 di Desa Sobontoro dengan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Desa Sobontoro, Bapak Mursim, dan yang kedua narasumber saya yaitu Bapak RT Desa Sobontoro, RT 16 RW 3. Hai teman-teman, sekarang saya sudah berada di posko petugas virus corona Desa Sobontoro. Saya di sini akan mewawancarai narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Lurah Desa Sobontoro. Baik, saya di sini akan mewawancarai narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Mursim, Kepala Desa Sobontoro. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bapak bisa menjelaskan dampak dan pencegahan COVID-19 yang ada di Desa Sobontoro? Memang begini, jadi virus corona atau COVID-19 ini memang dibilang munculnya juga dari negara luar sana, terutama di Cina itu ya. Jadi ini bisa dikatakan sudah KLB ya, kejadian yang luar biasa yang sudah dialami oleh beberapa negara, termasuk di sini Indonesia. Jadi inilah wabah yang benar-benar kita selama hidup mungkin baru sekali ini, walaupun kemarin ada tapi tidak seganas ini ya, karena virus ini juga kita nggak tahu wajahnya gimana, rupanya apa kita juga nggak tahu. Kalau yang masuk masalah dampak jelas, jadi sini dampak adalah bisa saya bilang ekonomi, sosial, budaya, ketahanan dan keamanan. Jadi ini jadi bidang ekonomi jelas di Indonesia jelas terdampak sekali. Kalau saya bilang di sini dari adik-adik atau saudara-saudara yang sudah bekerja, ternyata dia juga banyak yang di PHK. Ya, karena dampak ini tadi berarti ekonominya kan jelas dia jelas sudah ya katakan merasa kesulitan. Ini masalah ekonomi, termasuk ekonomi negara juga sama dengan adanya ini dampaknya jelas ekonomi juga, bahwa Bapak Presiden juga menyatakan jangan sampai ekonomi ini ikut terdampak yang signifikan, tapi masih bisa terkendalikan. Yang kedua sosial, jelas tadi yang saya sampaikan kalau dampaknya di sosial jelas tadi yang saya sampaikan. Bapak-bapak atau adik yang sudah ter-PHK otomatis sosialnya kan otomatis di wilayah juga ada keberatan, makanya di sosial inilah pemerintah juga sudah turun tangan, juga sudah memberikan istilahnya himbauan dan sebagainya, termasuk bantuan-bantuan. Nanti di akhir juga akan saya sampaikan di tadi yang sudah kalian lakukan. Yang ketiga adalah masalah budaya juga sama, jadi sudah di situ ada pendidikan. Ini adik-adik juga yang selama ini tidak pernah sekolahan pendidikan itu meliburkan yang panjangnya luar biasa, bahkan adik-adik suruh belajar di rumah. Yang kedua, apa saja yang dianjurkan oleh warga masyarakat Sobontoro untuk mencegah COVID? Itu dari Menkes langsung tidak boleh, karena efeknya semprotan itu adalah banyak. Di kulit juga tidak bagus, di mata, telinga. Kita cukup suruh cuci tangan, jadi hanya cuci tangan saja. Sekali lagi untuk penyemprotan itu tidak boleh, himbauan dari langsung Menkes, bahwa apalagi yang masuk bilik itu ya, itu nggak boleh karena juga kena baju juga kena kulit. Tetapi himbauannya adalah cuci tangan, baru kita masuk, kita tanya dulu, baru kita periksa pakai termogun itu ya, jadi dicatat semua dari mana, umur dan sebagainya, datang dari mana, terus PP atau itu ada rekam sana. Jadi itu tetap kita catat sehingga itu sebagai kontrol, karena yang datang itu bukanlah datang langsung berhenti, besok dia kembali lagi karena bekerja.
ya harus tetap kita tindak lanjuti Pak. Mungkin juga cari nafkah untuk istri dan putra putrinya, ini yang menjadi ini. Tetapi tetap untuk di Sobontoro sudah efektif, dalam arti sudah kita sediakan untuk cuci tangan, juga masuk sudah kita siapkan di posko. Bahkan kalau memang dia ini kita buat untuk masa itu, alhamdulillah di Sobontoro masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang terdampak. Yang ketiga yaitu fasilitas apa saja yang sudah diberikan? Kita kan punya namanya dana desa ya. Dana desa itu bantuan dari pusat, itu boleh, itu sudah masuk di APBDes, itu boleh digunakan namanya penggunaan bencana. Jadi bencana di dalamnya adalah tadi virus COVID tadi, yang penjabarannya adalah di situ ada beli masker, terus sanitizer, terus ada termogun, terus ada APD ya, alat pelindung diri, kita sudah banyak pakai, itu sudah ada, termasuk APD-nya untuk penyemprot itu, terus juga beli alat-alat yang dibutuhkan, termasuk ini kan untuk tempat pencuci tangan. Jadi ini Sobontoro mungkin lain daripada yang lain ya, karena ini sudah merupakan sejarah nenek moyang dulu atau mbah-mbah dulu. Kalau kita sebelum masuk ke rumah kan harus bahasa Jawanya kan isok ya, suruh cuci tangan. Jadi dari dulu sudah ada, makanya dulu yang ada itu kan padasan, itu namanya padasan. Makanya kita ingatkan kembali kepada seluruh isoma atau rumah itu kita sediakan satu padasan tadi. Jadi dia biar ingat kalau masuk harus cuci tangan dulu, kita siapkan juga sabunnya. Ini untuk ini. Jadi dana tadi sangat bermanfaat untuk desa. Jadi banyak sekali ini sudah banyak yang kita keluarkan, juga membantu mereka, termasuk makannya itu ada, makan untuk yang jaga ini juga sehari kita kasih makan juga 6 orang setiap, itu juga dana dari dana desa. Yang keempat yaitu kalau boleh tahu berapa jumlah ODP PDP atau positif COVID-19 yang ada di desa Sobontoro? Inilah namanya faktor sosial ya, kita juga tidak bisa mengerja situ. Jangan di wilayah kita, kalau Mbak Intan lihat di alun-alun yang namanya kota, itu kalau saya lihat di sebelah baratnya alun-alun itu juga orang berderetan dia menawarkan namanya makanan. Untuk dia makanan bahkan ya. Inilah salah satu bentuk dia juga mau bekerja di mana. Jadi dia sudah punya inisiatif yang memberikan jualannya mereka ya untuk menghidupi keluarga, karena kita belum PSBB atau kita belum lockdown ya, jadi masih bisa berinteraksi. Yang penting dia tetap protokol tadi ya, tetap pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu yang minimal di sosial tadi yang saya bilang di poin kedua tadi ya. Jadi ekonomi dan sosial ini yang menjadi langkah-langkah kita. Jangan ya boleh bukan membolehkan, tetapi inisiatifnya mereka, mau siapa lagi yang memberikan kepada kita. Kalau kita semua masukkan ini, kasih makan anak istrinya, ini juga beban kita semuanya. Dan yang penting dia bisa menjaga kesehatannya, juga protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu Mbak ya, jadi nggak bisa kita langsung kamu nggak boleh ini ya, itulah. Jadi ini kebetulan di bulan puasa ini kalau menurut saya ya hikmahnya ya, biar nanti ada cerita, mungkin ada yang bisa buat novel ya, novel setiap orang ada cerita, nanti akan muncul hikmahnya ada ya. Yang penting kita tetap selalu waspada, hati-hati, jangan gegabah, tetap mau sekolah padanya diikuti, yang di rumah bagaimana juga. Ini banyak jadi faktornya yang 5 dan 6. Itu saya kira tetap saya mengacu sosial karena kebutuhan tadi ya. Mungkin apakah tindakan selanjutnya bisa diberikan tempat tersendiri untuk mereka itu Pak? Saya kira tempat ya, kalau disempat di situ menurut dia sudah nyaman ya. Kemarin juga tak tegur paling nggak harus ada tempatnya untuk berteduh lah, tapi dia mungkin orang Jawa kan
menghadapnya harus ke sana, datangnya harinya harus itu, rezekinya biar lancar. Nanti itu tak geser ke situ, Pak. Nah itulah itu tadi yang sebagai sosial tadi ya di situ. Jadi kita menghargai ada istirahatnya ya. Tadi rezekinya juga. Terus siapa yang membantu dia juga itu janda ya. Gak ada bapaknya mana. Terus tak stop terus kemana ya. Inilah sosial kembali lagi. Ya pemerintah dia juga itu anggota BPD juga kalau di sini. Di sana juga ada yang jualan di rumah juga. Ya inilah mungkin bentuk mereka supaya terlihat orang pembelinya dari beberapa wilayah itu kan dia juga ya lancar-lancar juga ya. Tapi di satu sisi mungkin kalau secara higienisnya memang ada di tempat yang bagus. Tapi kembali lagi ya semoga ini saran pertanyaan yang jelas saya tidak bisa melarang, kembali lagi sosial tadi ya. Nah, mungkin saya juga sebagai pemerintah desa belum bisa memberikan sesuatu karena kita sudah ada namanya anggaran belanja desa, itu sudah ada pos-posnya ya. Tidak bisa ini cuil kayak mau udil nggak bisa ya. Semua sudah ada posnya masing-masing itu ya. Terima kasih Pak, sudah selesai pertanyaan. Begitu ya? Iya. Mungkin pesan-pesan Pak untuk kita atau untuk yang lain. Ini kan nanti akan di-upload di YouTube juga. Oh gitu ya, gini ya. Terima kasih atas atensinya, atas kepercayaannya di Desa Sobondoro. Kami selaku Kepala Desa Sobondoro dalam Balen mengapresiasi bahwa kepeduliannya dalam menempuh di hati-hati di rumah siswa ini sangat peduli tentang kejadian ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi juga apa yang saya lakukan tidak jauh apa yang saya sampaikan tadi, itulah ya kira-kira yang jelas dari 5 faktor tadi, dari jelas ekonomi, sosial, budaya atau pendidikan, ketahanan dan keamanan, itu yang jelas meliputnya dari itu. Ya saya terima kasih, semoga apa yang menjadi ide panjenengan ini bisa menjadikan aspirasi atau terinspirasi kepada rekan-rekan yang lain di sana, bahwa inilah kita namanya gotong royong. Jadi sampai juga mengambil pertanyaan kepada saya yang apa yang saya lakukan sehingga ada outputnya ya, jadi outputnya inilah sebagai catatan. Semoga ini bisa diakses, bisa disampaikan oleh pemerintah yang lebih atas bahwa COVID ini dampaknya jelas luar biasa. Seperti kejadian ya tadi KLB tadi ya, kejadian yang benar-benar kejadian luar biasa. Ini semoga sore hari ini apa yang Mbak Intan pertanyakan kepada Kepala Desa Sobondoro, inilah yang terjadi dengan munculnya virus corona di dunia inilah, di muka bumi ini ya. Ya semoga cepat berakhir, semoga virus ini datang juga dari Allah, kembalinya juga diangkat oleh Allah. Semoga segera berakhir sehingga aktivitas dari tadi bidang pendidikan, perkantoran, pertokoan, semua yang 5 tadi adalah bisa normal kembali. Tuh, terima kasih dan mohon maaf. Mungkin barangkali saya menyampaikan ada kurang tutur kata saya mohon maaf. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak RT Desa Sobondoro. Baik, bagaimana cara pencegahan yang telah dilakukan di Desa Sobondoro ini seputar daerah RT 16 ini, Pak? Penyemprotan, cuci tangan, pakai masker, terus tidak jabat tangan, tidak berkerumun
orang banyak, Jarak. jaga jarak. Itu Oh ya, untuk penyemprotannya sendiri itu berapa kali dalam seminggu? tiap minggu pokok Diadakan penyemprotan. penyemprotan. Yang menyemprotkan sendiri itu warga Subonoro atau ada? Ya, yang menyemprotkan. Biayanya dari desa. Untuk pendapat Bapak sendiri, kalau semisal ada penduduk desa Sobonoro atau warga dari RT 16 ini ya mungkin bolak-balik keluar kota atau pulang dari luar kota kayak gitu, bagaimana? Ya, kalau ada orang pulang dari kota ya langsung diajak dari desa di tes. Kalau tesnya itu panasnya tinggi ya langsung di karantina. Jadi sudah disediakan pos Sudah di pos, sudah ada tes, sudah ada, nanti kan diberikan surat langsung, nanti kalau balik lagi ya dites lagi. Baik, seperti itulah wawancara kita dengan Bapak RT 16 Desa Sobonoro.